Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Bobby Herien. Kali ini kita akan kembali komentari video dari Didi Juli yang berjudul Ngawur yang Nggak Ada Obat. Worship leader, singer langsung jadi pendeta tanpa sekolah. Kita akan langsung tonton videonya, habis itu akan kita komentari guys. Shalom saudaraku, salam sejahtera dalam kasih Kristus. Jumpa lagi dengan saya. Di Juli kita akan belajar berapologetika bersama-sama di channel ini. Masih tetap orang yang sama, mualaf baru, mualaf yang sedang dinaik daunkan oleh mualaf-mualaf yang lain. Jadi mualaf ini namanya Jesslyn ya, yang kemarin sempat saya bahas bahwa dia dibaptis sampai 7 kali katanya. Saya ini benar-benar tidak habis pikir ya, ada orang dibaptis sampai 7 kali. Kalaupun memang dia melakukan itu berarti dia tidak menghormati sakramen baptisan. Dan dia melecehkan sakramen itu ya, karena baptisan itu tidak sembarangan. Baptisan itu sakral, karena semua orang yang dibaptis itu harus dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Selain dalam nama itu tidak sah. Jadi ini aneh bagi saya ada orang-orang seperti ini. Ya, Anda kurang teknik. Ya, harusnya ditabayunkan, tanyakan langsung ke beliau gitu. Dan ingat ya, dia tuh bukan pindah gereja tapi pindah institusi gitu. Jadi kan kalau kita lihat, ada yang komentar di kolom komentar saya katanya bahwa mana ada di gereja melamar kerja di pendeta? Ada loh. Saya kasih tahu buktinya. Ya, googling aja sendiri. Ya, ada cari loker gereja ada itu. Ya, dicari lowongan kerja jabatan pendeta ada guys. Jadi apapun bisa gitu kan. Apa yang nggak di dunia ini coba, ya kan? Apalagi gereja tuh banyak sekali denominasinya gitu. Ya, yang kalau ada begitu kejadian ya salahin institusinya. Karena orang itu ya guys ya, nggak mungkin dia tuh pandai-pandai sendiri, nggak mungkin. Tentu tergantung sama institusinya gitu. Kalau institusinya nggak nyuruh, ngapain dia berbuat itu gitu kan? Nah, jadi ketika dia mau masuk menjadi pendeta, tentu dia ada kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi, syarat. Nah, itu dia penuhi. Yang bikin syarat siapa? Yang bikin syarat harusnya, bukan yang hendak memenuhi syarat gitu kan? Itu logika berpikirnya guys. Dan kali ini dia masih melanjutkan ceritanya yang kemarin, bahwa dia ternyata bersaksi dia ini dengan sangat mudah bisa naik kelas dalam pelayanan. Jadi dari musik, pemain musik, kemudian WL, singer, dia bisa dengan mudahnya menjadi pendeta muda, katanya. Jadi pemain musik, WL, singer itu naik kelas jadi pendeta dengan sangat mudah menurut dia. Mari kita melihat kesaksiannya. Nanti biasanya sama saudara kita Christian itu langsung disangkal begitu. Langsung disangkal begini, saya tanya. Untuk menjadi pendeta, kalau sudah melalui proses ini, mudah atau sulit? Mudah. Semudah apakah itu? Karena kita akan ditawarin setelah kita misalnya sudah menjadi worship leader, singer atau pemusik, semua yang di daerah member itu, jika kita sudah melampaui beberapa tahun pelayanan of service, biasanya itu sekitar 3-4 tahun jika di gereja yang sama, atau misalnya kita di gereja yang masih satu sinode, misalnya rayon 18 ke rayon yang lain-lainnya itu kita masih bisa. Nah, itu kita bisa langsung menjadi pendeta muda. PDM, betul. PDM itu hanya perlu mengikuti sekolah Injil. Dia ada pembelajaran sekolah Injilnya. Sekolah Injilnya akan diselenggarakan oleh gereja tersebut. Stop dulu. PDM itu para pemirsa, para penonton sekalian, kalau di Islam itu PDM itu pimpinan daerah Muhammadiyah. Ini sudah familiar ya. Orang PDM itu pimpinan daerah Muhammadiyah. Kalau di Nahdlatul Ulama itu PCNU, pimpinan cabang Nahdlatul Ulama. Nah, persoalannya ini mungkin para pemirsa mungkin ada yang belum tahu PDM itu apa, singkatan dari pendeta muda. Betul. Ya. Tapi sudah jadi pendeta itu. Hitungannya sudah sah pendeta. Evangelis dibanding pendeta muda tuh 11-12 kurang lebih. Ya. Mereka juga sama-sama melalui pendidikannya itu pendidikan pendek. Dan itu emang mereka bisa mendapat pendidikan itu jika mereka sudah dalam posisi di mimbar. Jadi mereka sudah tahu worshiping, mereka sudah tahu prayer dan lain-lain. Jadi mereka cuma perlu belajar Injil saja. Begitu. Itu kenapa kalau misalnya dari worship leader, singer dan pemusik akan sangat mudah untuk jadi PDM, karena kita akan ditawarkan. Karena akan berusaha lah ya untuk membangun generasi baru. Generasi baru yang biasa jauh lebih meyakinkan dan lebih mudah untuk ingin menerima adalah kami. Dan Cici sudah
melalui proses itu hendak mau jadi PDM? Tidak, saya tidak mau jadi PDM. Enggak, waktu itu sudah Iya. melalui proses itu sudah Harus, mulai. karena saya waktu itu saya sudah termasuk senior di bagian musiknya. Saya sudah lumayan lama di dunia. Jadi ingat ya, yang disampaikan oleh beliau inilah harus sekolah dulu, baru jadi PDM. Jadi kan hasilnya hanya cukup jadi worship leader, singer, lalu jadi pendeta muda. Enggak. Dia bilang kan sekolah dulu gitu. Makanya orang ngomong itu dengerin di Julia, butuh sekolah lagi. Dan ingat, ini pengalamannya tahunan, 3-4 tahun gitu, nggak sebentar gitu kan. Jadi perpaduan antara pengalaman dan pendidikan itu menjadikan orang jadi pendeta. Berarti kan sebenarnya itu sulit ya. Anda harus kerja sekaligus kuliah, itu sulit. Tapi bagi beliau mudah, alhamdulillah bagi beliau mudah. Jadi gini loh guys ya, maksud mudah ini jangan samakan antara semua orang. Bagi saya itu sulit, kuliah sambil kerja. Saya saja kerja itu susah kuliah, nyari waktunya gitu kan. Nah, jadi sebenarnya itu susah bagi banyak orang, tapi bagi beliau itu mudah, alhamdulillah gitu. Jadi jangan dijulin pikiran bahwa mudah itu mudah bagi semua orang, enggak. Bagi beliau ini mudah, bagi kita sulit. Kuliah sambil kerja gitu kan, pendidikan, sekolah pendeta, sekolah Injil sambil menjadi singer atau worship leader guys, kerja gitu kan. Sebagai pemusik gereja, jadi saya diharuskan untuk mengikuti. Karena hitungannya jika saya ingin tetap menjadi pemusik senior, memang ada persyaratan saya harus mengikuti. Tapi yang saya tidak ikuti, saya tidak. Jadi proses. Jadi dia harus ikuti. Jadi kalau tadi pun dituduhkan bahwa dia dibaptis 7 kali, yang salah itu yang membuat syarat. Kenapa harus mensyaratkan seperti itu? Ya dia kan sebagai orang yang mau bekerja, orang ingin jadi pendeta atau menjadi ini kan dia harus mengikuti syarat itu gitu. Gimana ya? Anda tuh justru salah kalau dia tidak ikut syarat. Justru salah kalau dia tuh masuk tanpa syarat. Itu sudah salah. Orang dalam misalnya, itu KKN. Tapi dia ngikuti syarat. Itu dia ikuti regulasinya guys. Jadi yang kalau mau salahkan ya regulasinya salahkan gitu. Jangan orangnya gitu kan. Tes pengikutannya begini, setiap 6 bulan itu kita akan ada tesnya seperti kayak kita tes skripsi dan kita seperti tes S untuk mendapatkan sarjana. Cuma perbedaannya di PDM itu dia akan memperpanjang setiap 6 bulan. Wih, sekali lagi ya, menurut saya sih Indonesia juga gimana ya, beda pendapat loh. Kalau menurut dia bahwa orang ini pindah denominasi dia pindah kayak denominasi atau apa itu ya, itu kan perlu penyucian gitu. Jadi kan berbeda keyakinan. Contoh Katolik dengan Protestan atau dengan Evangelis dan segala macam gitu kan. Jadi perlu baptis ulang gitu. Jadi tergantung institusinya juga gitu kan sebenarnya. Nah, jadi prosesnya kan 2 tahun sampai kita bisa memegang gelar PDM kan di depan nama kita. Nah, tapi perpanjangannya itu setiap 6 bulan untuk tesnya. Nah, saya tuh hanya menjalani sampai 1 tahun. Habis saya bisa berhenti. Saya tidak mau. Yang penting oke, persyaratan kalian apa? Karena yang saya mau tuh bukan untuk jadi PDM ya. Pertama saya mikir kalau misalnya belajar Injilnya bagus, mungkin ya tidak apa-apa kan, tidak ada salahnya juga. Kan jika saya tidak mau pakai juga saya tidak masalah, itu kan ilmu ya. There's nothing wrong about learning. Sebenarnya saya penasaran dengan orang ini ya. Ini dari gereja apa ya dia ini? Dibaptis sama Dia kayaknya nggak pernah ngomong tentang pendeta deh, Jaslyn ini kan. Dia nggak ada kan. Dia bahkan tadi katakan dia sekolah 2 tahun, Injil dia cuma sekolah setahun. Dan dia nggak ada ngomong jadi pendeta gitu. Dia hanya bilang bahwa dia penting punya ilmunya, meskipun nggak selesai. Tapi dia nggak ada ngomong tentang pendeta loh, jadi pendeta loh. Jadi di mana di itu bisa menyimpulkan kalau dia itu adalah pendeta gitu kan. sampai 7 kali, punya nama baptis Esmeralda, kayak nama sinetron itu. Kemudian ada istilah penyembah tertinggi. Ada kali ini yang namanya Masalah istilah itu sudah saya jelaskan sebelumnya, istilah itu. Orang itu kan bisa memberikan istilah masing-masing gitu kan. Tergantung itu bebas gitu. Nggak baku guys istilah itu guys ya. Karena apa ya namanya ya? Dia tinggal cari lawan analoginya apa istilah itu gitu loh. Itu bukan suatu hal yang problem besar gitu kan. Masalahnya tuh dia aja buat masalah itu besar guys. pelayan altar naik kelas kata dia. Kok bisa pemain musik WL, singer, bisa jadi pendeta hanya dengan sekolah ini? Pendeta muda, bukan pendeta senior, beda ya. Pendeta muda, bukan pendeta seperti kebanyakan. Pendeta muda itu kan pendeta yang baru gitu, baru mentah gitu kan. Injil, yang kayak kursus 6 bulan per 6 bulan itu tadi itu ya. Bukan kursus 6 bulan, tesnya 6 bulan. Ya.
kursusnya 2 tahun 3 tahun. Ini kok dibilang tesnya per 6 bulan dites, per 6 bulan dites. Bukan sekolahnya 6 bulan, tesnya 6 bulan per 6 bulan. Ya. Sekolahnya 2 tahun tadi dibilang kan. Makanya aduh. Dia bedain antara tes dengan sekolahnya juga bisa, guys. Gimana coba ya kan logikanya? Ini sebenarnya gereja apa sih dia ini ya? Saya ini ya, dari gereja Injili. Saya ditahbiskan menjadi PDM, pendeta. Ya, menyamakan semua gereja. Luar biasa, guys. Kita aja ya, kalau ada orang ngomong nih, ustadz ngomong tentang masjid tertentu, kita nggak bakal mensamakan ustadz tuh kok bisa jadi ustadz gini-gini, masjid kita aja begini. Nggak bisa gitu metodologinya di Juli. Justru kita harus cek, oh, berarti ada masjid seperti itu ya. Nah, kita harus cek benarnya baik apa. Kalau benar, berarti masjid itu standarnya di bawah kita. Begitu logikanya. Kalau kita anggap standar di masjid kita itu tinggi, berarti masjid itu di bawah standar kita, gitu kan. Tapi belum tentu masjid itu salah konsepnya, bukan begitu. Itu adalah Anda nggak bisa membandingkan, menyamakan semua gereja dengan gereja Anda, nggak bisa. Karena banyak gereja itu beda-beda cara sistem juga masjid juga berbeda gitu. Jadi aneh sekali kalau dia menyamaratakan semua gereja sama. Seakan-akan gereja itu adalah institusi sama seperti ya, bahkan jangan itu lagi ya. Apapun institusinya itu biasa beda-beda itu. Sekolah aja beda-beda, guys. Ya, cara konsepnya beda-beda. Cara ngajarnya, cara ikutnya beda-beda semua gitu. Jadi masjid juga begitu. Wihara, pura juga gitu. Jadi nggak ada yang sama gitu kan. Apalagi di sini banyak denominasi gitu kan. Muda. Bukan berarti karena saya masih muda, bukan itu ya. Jadi pendeta muda itu adalah jenjang kependetaan sebelum menjadi pendeta penuh. Nah, ada bedanya pendeta muda dengan pendeta penuh. Untuk menjadi pendeta muda itu syarat minimal di gereja saya itu harus S1 teologia. Itu minimal ya. Harus kuliah 4-5 tahun kuliah teologia. Itu sekolah di gereja Juli. Itu jadi WR dulu nggak? Jadi WR dulu nggak? Nah, itu dipahami dulu, disingkat dulu nggak? Jadi gitu loh. Kita pakai logika ya. Kita kan tahu gereja itu sedikit di Indonesia, juga umat Kristen sedikit, pendeta sedikit. Sementara mereka tuh mau menjalankan misi misionaris. Artinya mereka butuh banyak pendeta. Mereka butuh banyak misionaris. Jadi kalau mereka, tentu logikanya kalau mereka belum dengan umat Islam untuk mencetak ustadz, bakal bahaya. Artinya tentu satu harusnya dipermudah gitu, agar bisa mencetak banyak pendeta gitu kan, banyak misionaris untuk mengembangkan Kristen Indonesia. Itu logika berpikir sederhana gitu. Yang sedikit pasti akan lebih memudahkan syarat dan akan lebih gencar dalam mencetak pendeta. Karena mereka butuh itu gitu loh. Kita aja yang muslim butuh, apalagi mereka. Itu logika sederhana loh guys ya kan. Nah, untuk menjadi PDM itu tidak 6 bulan kemudian ujuk-ujuk jadi, bukan 6 bulan, 2 tahun ya. 6 bulan itu tesnya di Juli ya. Apa namanya itu? Dia mungkin ngomong tentang pendidikan tanpa campur dengan pengalaman. Sementara Jesslyn tadi mencampur antara pendidikan 2 tahun dengan pengalaman. Itu guys. Dan pengalaman itu pun bukan 1-2 tahun. WL 3 tahun 4 tahun. WR 4 tahun 3 tahun. Tinggal 4 tahun 3 tahun. Total berapa tahun itu? Coba. 9-12 tahun guys. Tambah pendidikan 2 tahun. Itu lebih lama dibandingkan dengan kuliah S1 4 tahun guys. Ada baiknya juga. Makanya apa ya? Sama kayak kita melamar kerja ya. Kita melamar kerja nih, ya kan? Ada orang pekerjaan itu yang mementingkan pendidikan, ada yang mementingkan pengalaman. Nah, kalau kadang-kadang pengalaman itu bisa melewati pendidikan, ya. Banyak kasus seperti itu. Yang penting kan pengalaman, guys. Karena bekerja itu dunia praktikal gitu. Jadi apalagi zaman sekarang udah canggih. Anda bayangkan ya, Anda punya pendidikan tapi pengalaman nggak ada. Anda ya nggak tahu kerja nanti. Makanya gini guys ya. Contoh di hotel, saya punya kenalan teman yang dia tuh, Anda bayangkan ya, dia bekerja di hotel ya. Itu dia dia bisa masuk karena dia punya pengalaman. Anda bayangkan itu. Meskipun dia nggak tamat sekolah guys. Harusnya kan minimal SMA, tapi dia nggak tamat sekolah, dia nggak tamat SMA, dia tamat sampai SMP, tapi dia terima kerja di hotel ya, karena dia punya kemampuan, dia bisa setup ruangan untuk meeting sama macam, tahu dia guys,
Jadi dia tuh tinggal dipakai saja kerja gitu. Ya, tinggal dipakai kerja. Dia tinggal kerja tanpa perlu lagi latihan-latihan segala macam gitu. Sementara yang lain ya, ada yang udah baru fresh graduate tamat apa itu harus diajari lagi. Saya pernah ngajari orang yang udah ada bagian ya, tamatan sekolah kedokteran. Itu betul-betul ketika masuk kerja dia nggak tahu apa-apa, guys. Ya antara teori dengan prakteknya kurang nyambung gitu. Dia hanya tahu cara melayani, tapi dia prakteknya beda ya. Ada beberapa kondisi yang tidak diajarkan di sekolahnya. Contoh misalnya kayak dia hanya cara lipat meja itu nggak diajarkan sekolah mungkin. Cara apa ibaratnya apa ya hal-hal kayak layout yang tahu mau tuh kan tentu beda praktek dengan yang di sekolah. Teori kan basic itu kan bisa gini. Kita di hotel tuh kayak kita ruangan tuh itu kita nggak jarang itu di luar standar. Jadi kayak Anda bayangkan Anda di bengkel mobil, nggak semua tuh mau standar. Ada yang di hotel tuh lengkap ya, ada yang mau modifikasi. Jadi kalau Anda tidak cuma sekolah standar, nggak paham modifikasi, Anda tidak mengerti. Karena kamu tuh kadang maunya beda. Saya mau ruangnya begini ya, nggak persis seperti yang kita pelajari gitu. Nah itu tidak akan jadi orang yang pengalaman yang tahu gitu. Nah jadi intinya lah pengalaman itu ditambah pendidikan itu kurang lebih sama kayak pendidikan. Karena pendidikan pun itu sekarang masih kurang gitu. Jadi kalau ada orang bisa bersaing nih antara orang yang memberikan pengalaman kerja dan pendidikan, kecuali mungkin institusi yang apa ya yang kayak negara mungkin itu sarannya harus ketat gitu pendidikan gitu kan. Tapi kalau swasta yang apalagi gereja gitu kan itu kan lebih kepada praktikal. Dia nggak kaku dengan namanya apa lah namanya itu disiplin ilmu gitu. Karena ilmu ini apa ya teori kebanyakan kan. Jadi intinya adalah tergantung tempatnya juga gitu. Gak bisa kita samakan semua tempat itu intinya guys. PDM ditabiskan gitu. Enggak. Itu harus melalui sebuah proses tahapan yang lumayan panjang ya. Ditabiskan jadi evangelis dulu. Evangelis itu adalah pelayan gitu ya, pelayan biasa. Dia hanya boleh mimpin pujian atau main musik atau berkhotbah saja gitu ya. Tidak boleh melakukan pelayanan sakramen. Jadi kalau dia menyamakan semua gereja kayak sadar gereja dia aneh sekali guys. Ya. Bagaimana yang gereja di kampung misalnya, lalu di kota besar, di Eropa. Jadi beda-beda semua gereja disamakan Yuli, itu nggak masuk akal. Lebih masuk akal kalau dia cek ke situ. Oh, ternyata saudara kita beda ya. Kan simple gitu. Saling belajar cross check gitu. Oh, ternyata standar di gereja Jensen begini. Di gereja Yuli gini. Gitu harusnya kan. Bukan dengan oh, itu beda sama gereja saya berarti salah. Berarti nggak benar. Nggak gitu caranya gitu loh. Di pikirannya gereja itu satu ini ya satu pimpinan gitu nggak gitu bahkan pimpinan ke bawah pun kadang-kadang beda juga gitu ya kan jadi apa ya dia mungkin samakan mungkin kayak Indomaret mungkin atau Alfamart yang satu sistem itu ini beda sekali. Indomaret apa tuh PT induknya ada ini nggak ada gereja ini apa ya sama kayak misalnya kayak masjid ya ada namanya dewan masjid itu hanya memberikan himbauan yang pegang kontrol orang masjid pengurus masjid bawah gitu mereka kasih aturan tapi tidak mengikat ngerti nggak itu hanya himbauan jadi sama kayak gereja gitu ini bukan institusi bisnis pemiliknya nggak ada pemiliknya siapa kalau bisnis iya PT itu pemiliknya owner yang megang saham terbesar kalau gereja kan tidak ada pemiliknya dalam artian tidak dimiliki oleh modal tidak dimiliki oleh satu institusi apa berapa orang enggak ini mainnya adalah institusi ya kan jadi bahkan yang orang yang nyumbang tumbang gereja di bawah paling besar itu dia megang kuasa gitu tergantung siapa yang punya modal gitu kan jadi beda sama kayak Indomaret Alfamart yang dimiliki oleh beberapa orang atau pegang saham besar dia berkuasa penuh menentukan ini tidak gitu jadi bedakan antara gereja dengan perusahaan bisnis yang terpusat ownernya gitu guys itu beda sekali. Nah saya harus atau misalnya kayak institusi pemerintah yang terpusat pada jabatan presiden atau kepala instansi segala macam ini beda sekali guys. 1 tahun atau 2 tahun dievaluasi gitu ya. Kemudian
Baru kalau saya lulus tes dan lulus evaluasi berdasarkan apa yang dilakukan oleh pengurus sinode pusat dan juga jemaat lokal, baru saya ditahbiskan menjadi pendeta muda. Nah, menjadi pendeta muda ini boleh melakukan sakramen, baik baptisan maupun perjamuan kudus. Tapi pendeta muda tidak boleh melakukan pemberkatan nikah. Itu di denominasi saya. Baru kalau dia menjadi pendeta penuh, boleh melakukan. Ya, itu di denominasi Anda. Maka cek denominasi lain sebagai referensi gitu. Simple, guys. Ya, bertukar pikiran, sharing sistem itu kan bagus gitu. Dibandingkan dia tuh nuduh dia gitu kan. Pemberkatan nikah. Baik pendeta muda maupun pendeta penuh itu bisa menjadi. Jadi gini deh, maunya di YouTube bikin kontennya gini ya, menurut saya ya, saya bukan ngatur nih, saya saran ya. Soalnya dia bilang konten gini, perbedaan antara gereja saya, denominasi saya dengan denominasi Jesslyn. Gitu harusnya kan? Atau judulnya misalnya adalah, oh ternyata kita nih Bhinneka Tunggal Ika ya, berbeda denominasi, berbeda cara, tapi satu. Gitu harusnya kan? Menyatukan gereja, bukan memecahkan guys gitu. Ngerti nggak? Dia seakan-akan tanpa sadari ya, dia menyerang Jesslyn itu sama kayak menyerang institusi gereja yang tempat Jesslyn itu pernah bernaung gitu loh guys. Itu sama. Jadi dia tuh bukan mempersatukan gereja, tapi malah memecah belah gereja gitu guys. Harusnya kan itu kan disatukan gitu kan. Bahwa ada perbedaan sistem, perbedaan cara, itu harusnya disatukan gitu. Bukan suatu masalah harusnya kan. Ya kalau ada orang yang buat mungkin standar bagi dia yang lebih tinggi itu adalah pendidikannya diutamakan. Ada yang standarnya diutamakan pengalaman gitu. Atau yang mix antara keduanya itu kan sah-sah saja gitu. Kan yang salah gitu kan. Yang salah adalah ketika ada tuh mengejek atau meremehkan gereja lain melalui mengejek mantannya gitu. Itu masalah guys ya kan. Gembala gitu ya. Nah, tadi kata dia tadi itu kan evangelis dengan PDM itu 11-12 itu salah, ngawur itu namanya. Kalau yang 11-12 itu pendeta pembantu PDP namanya. Nah, kalau PDP ini boleh tidak sekolah teologi, tapi PDP itu biasanya ditahbiskan oleh gereja lokal. Gini ya, kayak misalnya sebagai contoh ya, antara ustadz yang bersertifikat dengan ustadz yang tidak. Misalnya gini, ada orang yang digelari ustadz. Ada orang yang ustadznya itu memang punya pendidikan. Itu sebenarnya secara esensial sama. Mereka punya ilmu tapi beda cara mendapatkannya. Yang satu melalui institusi resmi, satu melalui mungkin yang ngaji di kampung. Ada bayangkan ya, orang yang ngaji di kampung, ya saya bandingkan ini biar Anda mengerti saja gitu kan. Ngaji melalui guru kampung itu kan tidak punya ijazah, tidak punya sertifikat karena dia tidak di institusi resmi seperti sekolah ustadz misalnya. Tapi jangan salah, ilmunya bisa dia lebih tinggi karena dia ustadz kampung yang memang udah fasih Quran hadis, guys. Nah, jadi 11-12 itu esensinya dulu. Bukan 11-12 yang sama persis, enggak sih lagi ya. Ada yang sama persis, ada yang sama betul gitu. Itu beda dua hal. Jadi ketika Jesse mengatakan bahwa ini 11-12 tuh ada harus mengerti. Karena 11-12 itu bukan angka yang sama, 11-12 itu bukan angka yang sama. Ya. Contoh kayak misalnya mengatakan bahwa antara di bola ya, kalau udah ngerti soal bola, antara penyerang lubang dengan penyerang tengah itu 11-12. Dalam artian tentu posisi beda. Penyerang lubang itu berdiri di belakang penyerang tengah atau penyerang utama. Ya. Penyerang lubang fungsinya itu mendukung penyerang utama dan menjadi link antara gelandang dengan penyerang utama. Tapi 11-12 adalah dalam usaha mencetak gol gitu. Itu guys. Jadi tugas utamanya memang mencetak gol gitu. Itu esensinya ya 11-12, makanya memakai angka 11-12 bukan 11-12. Jadi ini salah mengerti. Dia mengira bahwa evangelis dan dan pendeta muda itu disamakan oleh Jesslyn ini 12-12, enggak, 11-12. Ya, artinya tetap beda tapi ada esensi yang sama gitu guys. Itu yang harus dipahami. Tidak diakui secara sinodal, begitu ya. Jadi dia hanya membantu gembala setempat untuk melakukan pelayanan di gerejanya, tidak boleh melakukan sakramen. Itu PDP ya. Boleh tidak teologia juga boleh, teologia juga boleh PDP. Yang penting dia terpanggil dalam pelayanan dan mau mengabdi kepada Tuhan Yesus melalui gerejanya. Jadi itu. Nah, apa yang disampaikan oleh Jesslyn ini? Tadi bilang apa ya, ntar ya?
dalam pelayanan dan mau mengabdi kepada Tuhan, akui secara sinodal, begitu ya. Jadi dia hanya membantu gembala setempat untuk melakukan pelayanan di gerejanya, tidak boleh melakukan sakramen. Itu PDP. Nah, PDIP hanya membantu pelayanan. Itu aja beda sama Pemuda Muda kan? Ya kan, yang memang melayani gitu. Ya, boleh tidak teologia juga boleh PDP. Yang penting dia. Nah, sekolahnya nggak apa-apa, nggak sekolah gitu. Nggak sekolah teologi boleh. Berarti kan sebenarnya ada PDIP dengan Pemuda Muda ini kan beda guys. Tapi sama di Juli itu kan 11-12 gitu. Ini sebenarnya sama saja gitu. Ini apa yang sama menurut di Juli, yang sama apa tentu berbeda dengan apa yang dianggap sama oleh Jesslyn gitu kan. Tentu faktanya dia nggak sama juga gitu. Jadi itulah makanya makna 11-12 itu beda dengan 12-12. Ini dia tuh mengejek orang, menyalahkan orang, padahal dia juga begitu. Metodologi sama gitu. Sama-sama nggak sama gitu kan. Nah, itu logika berpikirnya. Terpanggil dalam pelayanan dan mau mengabdi kepada Tuhan Yesus melalui gerejanya. Jadi itu. Nah, apa yang disampaikan oleh Jesslyn ini sungguh sangat ngawur ya. Saya penasaran ini gereja apa? Kok bisa semudah itu orang bisa ditahbiskan menjadi pendeta? Gak mudah ya. Tinggal 3 tahun, 4 tahun, WL 3 tahun, 4 tahun, WR 3 tahun, 4 tahun, ditambah sekolah teologi, sekolah Injil 2 tahun. Itu gak mudah. Tapi bagi Jesslyn mudah. Jadi jangan fokus pada kata mudahnya. Mudah bagi siapa dulu? Bagi orang kebanyakan itu susah. Bagi Jesslyn mudah. Gitu loh logika pikirnya. Siapa yang mau coba? Mending daripada kayak gitu, mending masuk gereja di Juli. Cukup sekolah teologi 4 tahun kan? Selesai. Ini enggak. Pengalaman 3 tahun, 3 tahun, 3 tahun, atau 4 tahun, 4 tahun, 4 tahun, sekolah 2 tahun. Lebih lama mana coba? Susah gitu kan. Beda sekolah dibandingkan kerja guys ya. Sekolah ada dituntut, kerja ada dituntut. Karena kerja itu digaji. Harus ada kasih effort lebih. Kalau sekolah tidak, sekolah ada bisa santai. Yang penting masuk ilmunya. Kerja nggak bisa santai. Kalau ada santai, kerja dipecat. Sekolah tidak, ada santai nggak dipecat. Sekolah tidak ada pecat karyawan sekolah siswa karena karena malas nggak ada. Tapi dicek nilainya guys. Itu. Jadi sekolah itu fleksibel. Karena yang penting nilai bagus gitu kan. Kalau kerja kan nggak gitu. Yang penting adalah kerjanya rajin guys. Gitu intinya. Nggak boleh malas gitu kan. Ya, pendeta muda kok hanya lewat kursus-kursus gitu loh ya. Kalau pendeta hanya kursus gitu ya, saya ragu bahwa dia dapat memberikan. Itu bukan kursus, sekolah 2 tahun, sekolah Injil 2 tahun guys. Bukan kursus. Pengajaran yang benar kepada jemaatnya. Saya ragu jemaatnya itu bisa dikasih makan makanan yang sehat gitu. Jangan-jangan belajar dogma ya. Menurut saya gini loh ya, dogma itu kan suatu hal yang saya sering bukan ada orang sekolah, mohon maaf ya, sekolah teologi atau sekolah apapun itu, sekolah dogma. Misal contoh kayak ada misalnya kayak kaum penyembah sapi itu sekolah dia 7 tahun, 8 tahun, 10 tahun nggak ada guna kalau nggak pakai logika. Nah gini loh guys ya, kita lihat sekolah itu harus pakai logika gitu. Apapun yang pelajari ya, kan saya bilang logika atas dogma. Coba kalau logika ada di bawah dogma di depan dan logika, ada sekolah pun ya 7 tahun itu percuma. Karena logika ada dibuang gitu. Itu jadi yang penting itu adalah bukan masalah lama sekolahnya sebentarnya, tapi yang ada pelajaran itu logis seperti tidak gitu. Contoh, ada orang belajar investasi saham misalnya. Dia cuma setahun belajar investasi saham, tapi itu lebih benar daripada orang yang belajar trading, yang belajar candlestick, belajar lilimologi, astrologi, itu lebih benar gitu. Ya, karena itu timbulnya judi, gambling itu guys, bahaya. Jadi bukan masalah berapa lama atau sebentarnya, tapi ilmu yang Anda pelajari, gitu loh guys. Ya. Jadi apa ya intinya? Jadi kualitas lebih penting dibandingkan kuantitas gitu. Jadi kuantitas yang tinggi bisa mengalahkan kualitas yang tinggi bisa mengalahkan kuantitas yang lebih tinggi dalam dalam segi waktu bisa.
Makanya kualitas itu dikejar dibandingkan kuantitas gitu kan. Pengajarannya ini ngaco-ngaco, ngawur-ngawur gitu ya. Tidak ada sesuatu yang bermanfaat bagi jemaat yang didapatkan gitu ya. Jadi itu ya. Kalau suatu tuh dogma itu diajarkan secara tidak logis, itu justru tidak lebih bermanfaat gitu. Contohnya dogma kaum penyembah sapi. Ya, ada sekolah pun ya di 10 tahun pun ada gunanya. Karena ada jangan itu adalah tentang menyembah sapi. Itu saya kasih contoh aja, guys. Anda bisa ambil contoh sebagai menyembah manusia. Nah, Anda ngerti lah maksud saya kan? Siapa yang menyembah manusia gitu? Sama manusia. Jadi ini adalah bukan berapa lamanya, tapi logis saat diajarkan itu, guys. Itu logis pikirnya. Tidak mudah seseorang untuk menyandang gelar atau jabatan pendeta di dalam gereja. Kalau misalnya dalam masa percobaan itu tidak lulus, orang itu tidak lulus gitu ya. Ya, percobaannya akan ditambah lagi, percobaannya mungkin akan ditambah 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, sampai benar-benar orang itu lulus, baru ditabiskan menjadi pendeta. Nah, untuk menjadi pendeta penuh, beda lagi prosesnya, beda lagi evaluasinya, beda lagi ujiannya. Itu ya, sangat-sangat rumit untuk menjadi pendeta ini. Nggak semudah orang ujuk-ujuk jadi pendeta gitu. Tidak, itu tidak mudah sekali. Bagi Jesslyn itu mudah, bagi kita sulit. Dengan proses yang dikatakan Jesslyn itu sulit sebenarnya. Tapi bagi kita alhamdulillah mudah gitu. Sampai bisa gini, bagi saya mungkin angkat angkat barang 50 kilo mudah. Bagi orang belum tentu gitu. Ini masalah perspektif gitu. Jangan lihat kata mudah atau susahnya. Lihat prosesnya. Yang digambarkan itu adalah prosesnya. Itu nilai. Kalau nilai itu sulit ya berarti beda dengan Jesslyn. Ini lihat itunya, proses yang Jesslyn sampaikan, bukan pada statement Jesslyn bahwa itu mudah atau sulit, guys. Bukan itu intinya gitu kan. Apalagi kalau pemain musik, apalagi singer WL kemudian jadi pendeta. Kalau di gereja saya itu mustahil bisa jadi pendeta meskipun cuma pendeta muda. Kalau dia tidak sekolah teologia sampai lulus menjadi sarjana teologi itu tidak boleh. Setahu saya gereja-gereja yang lain juga seperti itu. Atau gereja mana dulu? Apa dia pernah piknik ke semua gereja? Dipikir gereja itu hanya 1-10, guys. Enggak, gereja itu banyak gitu kan. Oh, memang mungkin ada gitu ya. Ada gereja yang seperti ini yang disampaikan oleh dia ini. Saya tidak paham, saya tidak tahu gereja. Ya memang iya. Lebih baik Anda ngomong nggak tahu dibandingkan Anda sok tahu. Saya juga nggak berani ngomong bahwa, oh ada masjid yang begini. Nggak berani saya. Saya belum pernah piknik ke semua masjid gitu. Makanya kita tuh daripada jatuh pada fitnah atau tuduhan, dia bilang aja nggak tahu, lebih fair. Atau kalau Anda mau betul-betul tahu, cek sana. Kan tinggal cek. Orang cek kan tahu gitu. Kalau tidak pernah cek, cuma tahu lingkungan Anda, ya Anda tinggal bilang jujur nggak tahu. Jadi nggak jujur, guys. Harusnya orang yang nggak tahu, alamatnya belum pernah pergi ke seluruh gereja, ya bilang aja nggak tahu. Selesai, daripada tuduh-tuduh nggak jelas gitu kan. Gereja seperti ini ya. Ya bagi saya kalau memang ada itu ya sungguh terlalu gitu ya. Kasihan sekali jemaatnya. Sekian dari saya. Semoga saya tuh kasihan nengok jemaat apapun ya tempat ibadahnya yang mengajarkan sesuatu yang dogma yang di luar logika. Itu kasihan gitu. Itu yang kita kasihan, guys. Bukan masalah lama sebentarnya. Ya, contoh kayak gereja penyembah setan. Itu mau dia kasih pendidikan 10 tahun pun 20 tahun pada pendetanya, tetap saja kasihan jemaatnya gitu. Ya, gereja penyembah setan. Itu yang kalau Anda mau paham logikanya gitu kan. Jadi maksud saya adalah dogma itu percuma diajarkan lama-lama kepada calon pendeta kalau tidak masuk akal, guys. Yang penting adalah kualitas gitu. Masuk akal tidak? Ini 1, 2, 3 hal Anda ajarkan masuk akal, lebih bagus dibandingkan ngajarkan 100 hal nggak masuk akal semua. Itu lebih bagus. Contoh kayak pakai pendukunan yang nggak masuk akal itu, yang katanya kebal inilah itulah segala macam lah, yang nggak masuk akal. Dan memang itu berbahaya gitu kan, dipraktekkan bisa orang terluka. Lebih bagus dibandingkan lebih bagus lagi praktek yang sederhana kayak cara menyembuhkan sakit pilek, flu, itu lebih bagus karena real, itu nyata dan bisa praktekkan dan memang teruji berhasil dibandingkan dengan ilmu sesat tadi itu. Walaupun Anda sampai 10 tahun belajar itu percuma, guys. Mending Anda belajar 1, 2, 3 hal tapi praktekal dan
logis gitu dan masuk akal, itu lebih berguna gitu guys. Oke, jadi mungkin sekian dulu aja video kita ini ya, sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys.